mendengar suara rintikan hujan dengan intens yang masih sama. Bersamaan dengan Kang Dadang bermimpi buruk, tendanya dimasuki ular. Salah satu teman setenda ada yang menjerit, dan Kang Dadang berusaha mengusir ular itu dengan benda asal yang ia gapai di tendanya. Tapi bukannya takut dan pergi, si ular malah makin menjadi. Dengan lincah, dia menghindari setiap gerakan yang diayunkan. Dan di akhir cerita, ular itu melompat dan kedua taringnya tertancap di kaki Kang Dadang. Kemudian ia terbangun, benar-benar terbangun dengan kaget. Kepalanya pening dan sensasi tidak mengenakan akibat mimpi barusan. Wah, gawat ini. Tiba-tiba saja Kang Dadang teringat sesuatu. Kata orang-orang tua dulu bahwa jika bermimpi seekor ular masuk ke dalam rumah, itu bisa berarti akan ada masalah yang datang menghampiri. Apalagi ini, ularnya sampai menggigit kaki. Sambil berkali-kali mengusap muka agar rasa kantuknya hilang sepenuhnya, Kang Dadang mencoba menerka-nerka. Andaikan tafsir mimpi simbah-simbah zaman dulu itu memang valid, masalah macam apa yang akan mampir hari ini? Belum juga otaknya bekerja dan menemukan jawaban. Resleting tenda tiba-tiba terbuka, matanya langsung teralih ke sana, di mana dari balik tenda tubuh kurus salah satu temannya menghambur masuk ke dalam. Wajahnya jelas tampak kebingungan, dan matanya berkali-kali melihat ke arah depan. "Kang, dua orang itu belum balik juga." Si kurus yang biasa Kang Dadang sapa dengan sebutan Cung berujar sedikit khawatir, menambah tegang suasana hati Kang Dadang. Belum balik ya? Kang Dadang langsung melirik ke arah jam tangan. Sudah selarut ini, mereka belum juga sampai. Pada kemana mereka ya? Atau jangan-jangan tersesat atau disesatkan? Dugaan Kang Dadang langsung mengerucut ke permasalahan mistis. Kalau benar yang saat ini dugaan itu benar, kemana mereka harus mencari? Belum juga Kang Dadang selesai berkumpul dengan pikirannya sendiri, suara si kurus itu masih ngerocos. "Kita udah mencari ke sumber air Kang di bawah, tapi juga gak ketemu." Kini pantat Kang Dadang benar-benar terangkat dari atas tenda. Dari alas tenda, jawaban si Cung memang kurang baik, tapi sisinya membuat tambah kebingungan. Kemana mereka? Sampai selarut ini belum juga nyusul. Sinar bulan yang awalnya muram karena awan hitam, kini nyaris menampakkan kegagahannya. Hujan mulai reda, memberikan kenyamanan dari 6 orang, termasuk Kang Dadang. 15 menit berlalu, segelas kopi panas kini tinggal separuh. Awalnya, Kang Dadang memberi instruksi kepada rombongan untuk mencari dibagi 2 kelompok. Tapi ketika ia menghubungkan dengan hal yang di luar nalar, Kang Dadang langsung mengurungkan, takut akan menambah masalah. Akhirnya diputuskan untuk mencari bersama. Tapi belum pernah sekalipun Kang Dadang menemui kejadian seperti ini ketika mendaki. Rata-rata hanya seperti ketempelan dan semacamnya. Kali ini membuat Kang Dadang harus ekstra berhati-hati. "Ya udah cepet." Rina melihat jam. Waktu itu menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai pekat dan udara bertambah dingin seiring malam hampir menunjukkan pesonanya. Kurang lebih 100 meter mereka berjalan. Suasana mulai gelap dan semakin rapatnya pepohonan di sana-sini. Dio berjalan di depan dan Rina berjalan mengikuti ke belakangnya. Sampai tiba-tiba mereka merasakan ada yang aneh dengan suasana di sekitar. Mendadak riuh ramai seperti di tengah keramaian. Rina yang pertama kali merasakan lantas berbisik kepada Dio, "Kamu dengar sesuatu nggak?" Dio memberi isyarat untuk berhenti. "Shh, diem Rin, jangan bilang seperti itu." Tak jauh dari tempat mereka berdiri, sudah terlihat keramaian orang yang sedang melakukan aktivitas layaknya di sebuah pasar. Mereka berhenti sejenak, menghela nafas panjang sembari saling menatap. Rina yang sudah mulai ketakutan, tak pernah berhenti membaca doa yang ia panjatkan, berharap semua yang ia lihat dan rasakan segera berakhir. Namun, tak lebih dari 10 detik,
mereka berdiri, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah kaki. Dio yang pertama kali mendengar hal itu lantas menengok belakang. Dan di saat yang bersamaan, suara keramaian mendadak menghilang dan menjadi lebih sunyi dan sepi. Di saat itulah Dio melihat sosok laki-laki tua bertelanjang dada sedang berdiri menatap ke arah mereka berdua. Rina yang semakin ketakutan mencoba untuk menarik paksa lengan Dio, mengajak berlari meninggalkan tempat itu. Namun, ada satu hal yang membuat Rina mengurungkan niatnya untuk berlari, yaitu ketika Dio mengibaskan tangannya, memberi satu isyarat untuk tetap tenang dan menunggu momen yang tepat. Mendadak, tubuh mereka tak bisa bergerak ketika sosok laki-laki tua itu berjalan mendekat, tak lebih dari 1 jengkal. Walaupun ia terbiasa akan hal-hal aneh dan menyeramkan, namun untuk kali ini ia sedikit gemetar, apalagi ketika ia melihat dari jarak paling dekat. Mulut Dio terkatup rapat, keringat mulai mengucur deras membasahi wajahnya. Kala tatapannya beradu dengan bola mata putih rata dari sosok laki-laki tua yang berdiri tepat di hadapannya. Dio semakin gemetar kala lelaki tua itu berbicara 2 patah kata sembari menghembuskan asap rokok wajahnya. Mau kemana? Berat suara keluar dari mulut lelaki tua itu. Dio sedikit terhuyung dan mencoba bertahan untuk tidak terjatuh. Rina yang sedari tadi melantunkan doa berhasil menyadarkan pikirannya dan segera menarik paksa lengan Dio. Dio lari! Terjingkat Dio setelah mendengar teriakan Rina yang baru saja dilontarkan. Tak butuh waktu lama, mereka segera berlari menjauhi lelaki tua dan tempat itu, walaupun dengan kondisi kaki gemetar. Lari dan lari, itulah yang mereka lakukan waktu itu. Mereka berusaha untuk tetap kuat dan terus berlari menjauh dan menjauh. Masih tercium sengat aroma kemenyan menyesak ketika Dio mengayunkan kakinya untuk yang kesekian kalinya. Namun tak sampai di situ. Keanehan lain muncul ketika mereka sampai di sebuah percabangan. Sialan, ini apa lagi Rin? Aku belum pernah ketemu percabangan ini. Ucap Dio sembari duduk dan meraih rokok di sakunya. Ya mana aku tahu, aku belum pernah kesini juga. Ketus Rina yang masih merasa waspada. Jantungnya tak bisa berhenti bergerak cepat, hingga tanpa sadar tubuhnya merinding. Dio berdiri, tubuhnya benar-benar merasa menggigil. Tiba-tiba, Rina kemudian memperhatikan sekitar bahwa dari dekat pohon di sisi belakang Dio, dia melihat sosok wanita tua, nenek-nenek sedang membawa kayu dengan kain jarik. Wanita tua itu menyeringai dan melambaikan tangannya, seperti menyuruh untuk mendekat. Rina tentu saja merasa ketakutan, yang kemudian menutup mukanya dengan kedua tangannya, yang membuat Dio merasa penasaran dengan apa yang ada di belakangnya. Dio termengu cukup lama. Wajah nenek-nenek ini sedikit berbeda dari nenek pada umumnya. Alisnya sejajar, dagunya sedikit lancip, dan ujung matanya tertarik ke atas. Dia melambaikan tangan ke arah mereka berdua, seolah sedang mengajak untuk mendekat. Untungnya, dalam sepersekian detik, Rina menepuk bahunya, yang kemudian bertanya, kenapa Dio berjalan meninggalkannya. Dio tergagap dan mulai tersadar. Ternyata sosok nenek itu sudah menghilang. Sejenak Dio terdiam, sembari menatap ke arah depan sebelum melangkah. Ia terlihat berani, namun saat akan melanjutkan langkahnya, ada sedikit keraguan tersirat dari wajahnya. Namun, saat ia buang keraguan itu, dan mereka melanjutkan perjalanannya, suasana masih gelap, sepi dan sunyi. Mereka terus berjalan untuk menemukan jalan keluarnya. Namun, baru beberapa langkah mereka menyisiri hutan itu. Tiba-tiba mereka melihat wanita tua yang sebelumnya dilihat. Nenek itu berkata, Ikut Simbah, Duk. Jangan naik lagi. Nanti kamu diambil demit loh. Nenek itu kemudian menutup ucapannya dengan senyum dan tawa mengerikan.
Dio dan Rina pun berlari pergi dari tempat itu. Mereka berlari, kakinya menapak di atas tanah. Di depannya sudah menunggu rimbun semak belukar dengan tanah lapang lengkap dengan banyak pohon-pohon hutan. Waktu itu mereka tidak berpikir jauh kalau bisa saja mereka terjatuh ke arah jurang. Yang terpenting bagi mereka harus pergi. Dio, begitu juga dengan Rina, masih bisa mengingat dengan jelas sosok wanita tua itu, yang membuat mereka memilih berlari saja. Sejengkal demi sejengkal, kaki Rina berlari naik turun tanah gunung yang memang tidak merata. Yang dia ingat saat itu, hujan masih turun, dan semakin lama semakin deras. Tidak hanya itu saja, suhu udara juga bertambah dingin, tapi Rina terobos semuanya, berharap ada pertolongan datang. Rin, sepertinya kita cukup jauh dari jalur. Terus gimana sekarang? Kita lewat situ aja, kali aja kita nemu rumah warga di bawah situ. Sejenak, Rina terdiam sembari menatap Dio. Walaupun dalam hatinya merasa nggak akan ada perkampungan di daerah sini. Namun, Rina tetap berpikir positif. Bisa saja omongan Dio ada benarnya. Yang penting mereka bisa selamat dan kembali. Keanehan lagi-lagi terjadi. Rino dan Dio hanya berjalan di area itu dan itu terus. Hal itu membuat Rina mengajak untuk beristirahat. Terlepas dari apa yang mereka alami malam itu, Rina memutuskan pasrah sampai terdengar suara langkah kaki menghentak. Sontak, Dio dan Rina terjaga. Dio memandang Rina sebentar. Terlihat wajahnya yang mulai ketar-ketir. Untuk memastikan saja, Dio kemudian mengajak Rina untuk mencari di mana asal suara itu. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah mereka melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seperti anak-anak sedang melakukan kegiatan jurit malam. Seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan, sampai mata tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah Dio dan Rina baru sadar. Beberapa orang sedang membawa keranda mayat. Rina sudah sadar keganjilan itu. Sebenarnya sudah ia rasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mereka hanya terdiam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Dio mendengar suara gamelan. Hal itu yang membuat Dio tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu saja, ekspresi dari iringan itu tidak satupun menunjukkan wajah sedih. Sebaliknya, wajah-wajah itu menatap kosong. Lalu, keranda mayit yang dipinggul pun aneh. Tak ada kain penutup selayaknya keranda mayat pada umumnya, yang membuat isi dalam tempat itu terlihat dengan jelas. Kosong, tak ada mayat di dalamnya. Tak mau berlama-lama dalam ketakutan, mereka melanjutkan perjalanan menembus gelapnya hutan, berjalan mengikuti rombongan dari belakang, berharap akan menemui perkampungan dan meminta bantuan. Kurang lebih 10 menit dan semakin jauh, rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya, bagaimana bisa mereka berjalan santai di medan yang naik turun seperti ini. Hampir putus asa, tapi Dio dan Rina mencoba untuk menyusuri jalan lagi untuk menemukan bantuan. Mereka berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika mereka terus berjalan, Dio kaget saat di hadapannya ada sosok nenek-nenek tua. Di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Ketika Dio memperhatikan nenek itu, sepertinya itu berbeda dengan nenek yang sebelumnya mereka temui. Saat itulah baru diketahui bahwa nenek itu adalah warga lokal yang tinggal di desa tak jauh dari tempat mereka berada. Rina sempat tak percaya jika di tengah-tengah hutan seperti ini ada desa yang tersembunyi. Namun apa daya baginya, hanya nenek itulah satu-satunya orang yang bisa dimintai bantuan. Nenek itu lalu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahukan bila apa yang terjadi pada mereka adalah akibat jin penghuni hutan ini.
Ragu dan khawatir awalnya ketika nenek yang dipanggil Mbah Nah itu menawarkan Dio dan Rina untuk mengikutinya ke desa tempat tinggalnya. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar terpaksa, mereka akhirnya setuju. Selama perjalanan, nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau mau memasuki hutan dimanapun. Mereka tidak terlihat, belum tentu tidak ada, meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik. Mereka bisa mendengar. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa, namun desa ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya masih menggunakan anyaman bambu, berbeda sekali dengan kebanyakan rumah di zaman sekarang. Tepat di sudut rumah paling ujung, guntingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering dan beralaskan tanah. Nenek itu kemudian mempersilahkan masuk. Mbok Nah masuk ke dalam ruangan, sedangkan Dio dan Rina tinggal di teras rumah. Ada 2 bangku kecil dan meja yang terbuat dari kayu. Mereka kemudian duduk, selidik demi selidik. Rina melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada sekitar 10 rumah di sini. Dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah sini ada desa. Namun pandangannya terhenti ketika ia melihat cahaya lampu petromak yang menerangi ruangan depan di dalam, tepatnya di ruang tamu. Sebuah meja panjang terpasang menyilang dengan seonggok tubuh membujur di atasnya. Mulut Rina terkatup rapat, keringat mulai merembes membasahi wajahnya. Ketika melihat tubuh pucat tanpa nafas, tertutupi kain-kain jarik batik, wajah dari sosok wanita muda yang sudah meninggal. Mbok Nah keluar dengan di tangannya ada nampan berisi 2 gelas air putih. Gak usah takut, Nak. Itu anakku yang meninggal tadi sore. Sekarang diminum dulu. Simbok tahu kalian pasti kelelahan. Dio memilih untuk diam, tak membahas jenazah yang dilihat oleh Rina. Lebih baik tidak tahu daripada tambah panjang urusannya, pikirnya waktu itu. Rina mengangguk setuju. Nak, kamarnya sudah Simbok siapkan. Mbok Nah kemudian masuk setelah mempersilahkan mereka untuk bermalam sebelum mengantar mereka pulang keesokan harinya. Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain 2 ranjang dengan tikar anyaman sebagai alasnya. Namun Dio berpikir, keganjilan dari semua peristiwa ini sudah menunjuk pada sesuatu. Sampai di tengah keheningan, ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suara riuh namun tipis, seperti tempat yang jauh. Suara ayam yang pernah Rina dengar sebelumnya. Untuk kesekian kalinya, Rina mendengar suara ini semenjak ia mampir di Curug. Namun bagi Dio, ia baru kali ini mendengar suara itu di sini. Rina yang pertama bangun, ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu. Sampai Rina membangunkan Dio. Dio, kamu dengar nggak? Dio masih diam, mencerna setiap kalimat. Sampai akhirnya ia mengatakan, "Celaka Rin, sepertinya kita sedang diawasi." Akhirnya Rina menceritakan kejadian yang menimpanya. Rahasia yang ia simpan sampai saat ini belum ia ceritakan kepada sahabatnya itu, bahwa dirinya sedang haid. Mendengar hal itu, Dio pun marah besar. Kenapa tidak dari awal ia menceritakannya? Namun, nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain kabur dari tempat itu. Ketika perdebatan itu, tiba-tiba saja mata Dio menatap ke arah jendela kamar yang hanya tertutup oleh kain hijau tipis sebagai penyekat antara kamar dan halaman luar. Seperti ada wajah yang mengintip dari balik jendela. "Shh, Rin, karena sudah seperti ini, mau gak mau kita harus pergi dari rumah ini," nyaris berbisik. Namun Rina masih mendengarnya. Rina penasaran, tiba-tiba saja berbicara dengan berbisik. Ia kemudian menanyakan apa yang terjadi. Kemudian Dio memberi isyarat dengan mengangkat alisnya dan berkata, "Di jendela." Kaget,
Saat itu juga Rina mengemasi barangnya diikuti dengan Dio. Mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun sebelum mereka membuka pintu, mereka sempat saling pandang dan memikirkan hal yang sama, yaitu tentang sosok terbujur kaku tanpa nafas. Dio menghela nafas panjang dan membuka pintu kamar. Baru saja membuka pintu, di depannya, tepatnya di sisi meja panjang menyilang, sosok yang terpujur kaku itu sudah tidak ada di tempatnya, melainkan sudah berdiri di sisi meja sedang menatap Dio dengan bola mata putih sepenuhnya. Dio seketika terjingat dan kembali harus beringsut mundur masuk ke kamar. Jantungnya berdetak tak beraturan. Terlebih lagi ketika samar-samar Dio mendengar suara perempuan. "Mau kemana, Mas?" Pelan dan lembut, namun tegas suara sosok itu menyapanya. Hal itu langsung merontokkan keberaniannya. Apalagi ketika matanya beradu pandang dengan bola mata sosok itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Melihat Dio yang setengah ketakutan, Rina pun memberanikan diri untuk membuka pintu. Dan ketika pintu itu dibuka, di depannya Mbok Nah sudah berdiri dengan wajah menatap Rina. "Mau kemana, Nduk?" Suaranya mendadak berbeda dari sebelumnya, lebih dingin dan mengintimidasi. "Maaf Mbah, kita mau pulang," balas Rina dengan nada gemetar. "Pulang kemana, Nduk?" "Pulang ke rumah Mbah, takut orang tua khawatir nyari kita." Mbok Nah yang awalnya hanya berdiri, kemudian tertawa pelan sembari berkata, "Duh, wangimu harum sekali. Di sini aja sama si Mbok ya." Mendengar hal itu, Dio pun sadar jika apa yang dimaksud Mbok Nah wangi itu adalah darah haid milik Rina. "Maaf Mbok, nggak ada yang boleh tinggal di sini. Kita mau pamit pulang dulu. Terima kasih atas tumpangannya." Tegas dan jelas kali ini Dio berkata, walaupun hanya dengan secuil nyalinya. Dasar anak tidak tahu diri. Kalian itu sudah ditolong tapi malah nggak sopan. Tatapan matanya lebih sinis dari sebelumnya. Perlahan yang awalnya berdiri, nenek itu lalu membungkuk sembari menatap mereka dengan senyum paling menyeramkan. Saat itulah senyuman buruk rupa menjelma menjadi suara tawa melengking yang membuat Dio dan Rina menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri, dada berdetak tanpa henti. Kalian gak bisa pulang, Kata Simbok dengan langkah mendekati Rina yang beringsut mundur. Kalian sudah mengotori tempat ini, terutama kamu, Nduk. Jadi gak bakal bisa balik. Sudah, nurut saja sama Simbok daripada celaka. Di tengah ketakutan itu, Rina hanya bisa menjerit ketakutan. Sedangkan Dio sudah melantunkan doa, meminta agar siapapun bisa menolongnya. Saat itulah tercium bebauan aroma bunga kemboja yang ia ingat betul dengan perkataan bapaknya. Jika dalam kondisi yang mendesak dan mencium bau bunga kamboja, maka ikuti bebauan itu. Maka kamu akan diarahkan untuk keluar dari kondisi itu. Tapi jika kamu mencium bau bangkai, maka diamlah dan berdoa. "Rin, lewat jendela!" teriak Dio. Mereka bergegas lari dan melompat jendela kamar. Namun suara lengkingan tawa terus mengiringi langkah mereka berdua. Yang pertama dilihatnya dari halaman belakang rumah adalah kebun pisang. Aroma sembojo masih tercium menyengat. Anehnya hanya Dio yang menciumnya. Dan benar saja, semakin mereka berlari mengikuti bauan itu, langkah mereka perlahan menuju ke sebuah tanah hutan. Mereka berhenti sejenak, mengatur nafas dan sesekali menenggak air minum. Setidaknya memulihkan tenaga yang habis terkuras. Tak lama mereka baru sadar, di tempat mereka berdiri, ternyata mereka tidak sendirian. Dari balik pohon banyak sepasang mata mengawasi, dan
Setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong, tidak hanya satu, namun hampir ada puluhan pocong. Rina dan Dio terdiam mematung. Keterkejutannya tidak sampai di situ. Samar-samar mereka mendengar suara, "Juli, Juli." Mereka saling pandang. "Kamu dengerin?" Rina mengangguk, tak mau mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah mendengar suara itu, mereka pun kembali lagi berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikutinya. Yang paling mengerikan lagi ketika pocong itu terbang di atas mereka. Di tengah gelapnya hutan, mereka tak berhenti berlari, mengabaikan sosok-sosok itu yang sedang mengikutinya dan mengabaikan jalanan yang tidak rata. Setelah menembus rimbunan semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Dio menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Gubuk itu penanda bahwa mereka kembali lagi di gubuk Mbok Nah. Sementara di tempat Kang Dadang, Kamu cari di sebelah sana, aku sebelah sini ya. tegas suara yang keluar dari mulut Kang Dadang, menginstruksikan kepada lelaki yang lebih muda darinya. Malam itu juga setelah hujan reda, Kang Dadang dan beberapa rombongannya mencari keberadaan Rina dan Dio. Namun belum menemukan hasilnya. Terlihat jelas dari guratan wajahnya memancarkan keyakinan bahwa Rina dan Dio masih hidup dan baik-baik saja. Berkali-kali mereka menyisiri hutan, namun belum menemukan jejak ataupun tanda-tanda. Sempat pasrah dan ingin meminta bantuan, namun menurut penerawangannya, ia yakin kalau mereka tidak jauh dari sekarang Kang Dadang berdiri. "Kang, lihat, ada tali di pohon!" teriak Jaka yang sedari tadi bersamanya, sembari menunjuk satu pohon besar di mana di salah satunya rantingnya ada tali menyimpul. Mereka segera bergegas mendekati ke arah pohon tersebut. Tidak salah lagi kalau ini milik Rina atau Dio, karena dari jalur ini mereka pasti tersesat setelah mengambil air yang tak jauh dari tempat itu. Kembali Kang Dadang menyuruh beberapa rombongannya untuk mencari di area sekitar, dan Kang Dadang mencoba untuk bermeditasi, mencari keberadaan Rina dan Dio dalam dimensi lain. Sempat terdengar sebuah suara tabuhan gamelan, membuat Kang Dadang tercekat seketika, menandakan sebuah salam kedatangan dari sosok yang belum tahu siapa pemiliknya. Tak jauh dari tempat Kang Dadang bersila, muncul sosok laki tua dari balik rimbunan pepohonan, berjalan mendekat. Ada apa anakku? Ucap sosok laki-laki tua. Maaf Mbah, sebelumnya saya minta maaf. Saya mau meminta bantuan Mbah. Pinta Kang Dadang kepada sosok laki-laki tua di hadapannya. Sementara lelaki tua itu terpejam dan mengangguk. Mereka ada di sana nak. Jawabnya sembari menunjuk ke arah rerimbunan pohon. Tapi hati-hati ya nak. Kamu harus waspada dengan yang namanya Mbok Nah. Mbok Nah? Iya Mbok Nah nak. Salah satu penunggu hutan ini. Kamu tahu alasan kenapa teman-temanmu gak bisa keluar dari dimensi ini. Itu karena teman wanitamu sedang haid. Bangsaku sengaja menyesatkan mereka karena darah si wanita itu mengundang hasrat. Jelas kakek tua kemudian menghilang bersamaan dengan menghilangnya tabuhan gamelan. Saat itu juga Kang Dadang sadar, kemudian berdiri dan berlari menuju arah di mana kakek tua itu memberi petunjuk. Tak lagi dihiraukan, makhluk-makhluk buruk rupa yang sekarang mengikutinya dari belakang. Baginya, itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, ada satu hal yang harus ia waspadai, yaitu dengan sosok Mbok Nah. Setelah beberapa ratus meter Kang Dadang berlari, tiba-tiba saja setelah melewati kabut gelap, ia melihat sebuah pemukiman warga dengan gapura sebagai penanda sebuah desa. Kaget bercampur penasaran, namun
Sebelum Kang Dadang masuk lebih jauh, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sosok kakek-kakek tua. Kakek yang pertama kali ditemui oleh Rina dan Dio sebelumnya. Sosok itu kemudian berbalik. Kamu sendirian, nak? Mau nyari siapa, nak? Kang Dadang tak bergeming, bagaimanapun sosok yang ada di depannya ini bukan manusia. Hanya saja, entah kenapa Kang Dadang merinding sewaktu di dekatnya. Nak, kamu mau apa kesini? Sekali lagi, kakek tua itu menanyakan kedatangan Kang Dadang dan tujuannya kemari untuk apa. Saya mau mencari teman saya, Mbah. Kata Kang Dadang menjawab pertanyaan si kakek. Ayo ikut si Mbah. Mbah tunjukkan di mana temanmu sekarang. Kang Dadang menurut. Dia berjalan di belakang si kakek. Aroma tubuhnya wangi Kamboja. Tapi anehnya, semakin dekat jarak Kang Dadang dengan si kakek, aroma Kamboja itu semakin kuat. Di hadapan Kang Dadang kini terbentang sebuah hutan yang dipenuhi deretan pohon-pohon raksasa yang nyaris semuanya lebat. Hanya ada beberapa ruang untuk sinar bulan menyinari jalanan gelap malam itu. Dahan-dahannya meliuk, menyeramkan, seakan tampak seperti figur ratusan manusia raksasa yang sedang menari. Dan di antara rapatnya deretan pohon-pohon itu, nampak satu jalan kecil yang membelah lebatnya hutan. Seingatnya, setengah jam lebih, Kang Dadang mengekor laki-laki tua misterius yang tiba-tiba muncul dari balik kerimbuhan pohon, memberi bantuan Kang Dadang untuk menemukan dua temannya yang hilang entah kemana. Pasrah, hanya itu yang bisa mereka lakukan saat ini. Namun, sebaik-baiknya manusia, jika dalam keadaan mendesak sekalipun, jangan lupa untuk berdoa kepada Yang Kuasa, karena darinya lah pertolongan itu ada. Tak lama, mereka pun berbalik dan mulai berlari lagi. Puluhan meter, ratusan meter telah mereka lalui. Nafasnya yang sudah tak teratur, seirama dengan degup jantungnya. Tapi mereka enggan untuk berhenti, walau sebentar. Dio benar-benar merasakan jika tak ada lagi bagian dari tubuhnya yang tak terbasahi oleh keringat. Begitu juga dengan Rina, namun tak menyurutkan langkah kakinya yang terus berlari, meski telah meninggalkan jauh gubuk untuk yang kedua kalinya. Awal mereka masuk di tempat yang tak ingin mereka masuki lagi. Rina terjatuh, mengerang pelan sembari memegang lututnya yang bergetar hebat, entah karena lelah atau masih bagian dari luapan rasa takut. Dio mendengar erangan Rina lantas berbalik dan segera memapahnya untuk melanjutkan pelariannya. Tapi di balik itu, kelegaan segera menggurat di wajah mereka yang dipenuhi titik-titik air bening kala netranya menatap ke depan. Terlihat kerlipan cahaya dari rumah-rumah warga. Semangat Dio dan Rina akhirnya kembali tumbuh. Mereka segera berjalan mendekati. Namun lagi-lagi ada satu kejanggalan yang terjadi. Semakin mereka berjalan jauh ke depan, rumah-rumah itu semakin terlihat jauh. Tiba-tiba penglihatan Dio kabur. Kakinya tak bisa menahan berat beban tubuhnya. Sampai akhirnya Dio pun terjatuh bersamaan dengan Rina. Gak kuat lagi. Aduh. Dio meringis sembari bernafas tak beraturan. Capek, Rin. Kita istirahat dulu aja, aku juga capek. Di tengah gelapnya hutan, hanya terdengar suara nafas berat mereka berdua. Kebutuhan air yang mereka bawa, untungnya masih bisa untuk bertahan. Sekitar 15 menit, dan setelah dirasa cukup, mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Kali ini langkah kaki mereka lebih lambat dari sebelumnya, entah karena kelelahan atau memang tak mau membuang-buang energi. Tapi cobaan nampaknya belum usai. Sampai di situ, setelah berbagai macam parade kengerian dan kejadian-kejadian tak masuk nalar yang silih berganti tersaji di hadapan mata mereka. 10 meter mereka melangkah. Tiba-tiba saja Dio melihat sebuah pertunjukan, sebuah tarian daerah dengan penuh akan penonton yang menyoraki sang penari.
Namun ada yang aneh, bukan dari pertunjukannya, melainkan mata Dio mengarah kepada sorak-sorai penonton dengan memakai yang mereka kenakan melambangkan dengan zaman yang berbeda dengan sekarang. Gemericik rintik hujan menghampiri begitu saja. Bersamaan dengan itu, desir angin seolah menyambutnya, membawa hawa aneh sekaligus bau anyir, hingga membuatnya mengusap hidung beberapa kali. Dio terdiam seraya netranya menelisik, menyusuri sunyi, menyajikan pemandangan berupa pertunjukan tarian yang seirama dengan tabuhan gamelan yang mengiringi menjadi batas pandang. Dio! Sebuah suara memanggilnya. Ia menoleh, berbalik ke arah sebaliknya, membuatnya dapat melihat wajah dari sosok Rina dengan jelas. Itu ada apa lagi? Sumpah Rin, aku nggak tahu lagi Rin. Ini pelan dan tak bertenaga suara Dio. Lututnya serasa mati rasa. Setelah berpikir lama dan terhanyut oleh tabuhan musik dari pertunjukan tarian, mata mereka terpejam seolah musik itu adalah pengantar tidur. Namun bersamaan dengan itu, mereka samar-samar mendengar suara orang memanggil dari kejauhan. Rin, Dio, Rina, Dio. Suasana mendadak sunyi, namun suara tabuhan gamelan masih mendominasi. Di setiap jeda tabuhan gong ada samar-samar suara orang memanggil nama mereka. Rina tercekat mencari asal suara itu. Namun ada suatu keanehan. Rina mengenali suara itu. Suara dari orang yang sebelumnya pernah bertemu sewaktu pendakian ini. Ya benar, suara dari Kang Dadang. Rina mencoba sekali lagi menajamkan pendengarannya. Ia tak mungkin salah lagi kalau itu benar-benar suara Kang Dadang. Tapi masalahnya, di mana suara itu berasal? Rina belum tahu. Ada guratan semangat yang memancar ketika Rina mendengar suara itu, yang kemudian berdiri mengajak Dio bergegas mencari di mana asalnya. Yang terjadi berikutnya, mereka berlari secepat babi hutan. Berlari keluar dari area hutan dan kembali masuk ke area hutan. Beberapa kali Rina dan Dio menemui jalur naik dan turun, melewati pohon demi pohon yang kadang menghalangi. Bahkan terhitung beberapa kali Dio harus terguling ke tanah karena kakinya menabrak akar pohon yang mencuat keluar dan lolos dari pengawasan mata. Benar-benar seperti sedang diburu waktu. Mereka terus masuk jauh lebih dalam. Rina sampai heran dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia masih punya energi yang begitu besar setelah apa yang dia lalui sepanjang malam ini. Mereka terpisah dari rombongan Kang Dadang yang sekarang entah berada di mana dan terjebak di suatu tempat yang tak akan pernah mau Rinda kunjungi lagi seumur hidup. Berhadapan dengan entitas dari alam lain yang nyaris membuat Rina menyerah dan pasrah di sana. Jatuh, dan bangun lagi. Itulah yang mereka rasakan malam itu. Mereka sudah tak bisa lagi merasakan sakit. Yang ada di pikirannya, gimana caranya keluar dari tempat ini. Puluhan hingga ratusan meter mereka berlari, namun belum juga menemukan di mana asal suara itu. Sampai tiba di mana mereka menemukan tali yang sebelumnya Rina pasang di salah satu pohon. Rina ingat betul dengan warna tali yang ia ikat di pohon itu. Dio, lihat itu. Di pohon yang sempat aku tandai. Tunjuk Rina masih dengan nafas tak beraturan. Mereka mendekat ke arah pohon yang dimaksud, menghempaskan tubuh ke tanah sembari mengatur nafas. Suara nafas yang saling bersahutan menandakan kelelahan. Ketika mata mereka terpejam, sembari merasakan rintihan suara binatang malam, tiba-tiba ada suara kaki berjalan. Tidak hanya satu, melainkan ada beberapa, membuat mereka terkesiap. Dilihatnya ada beberapa sosok,
Namun anehnya, dari beberapa sosok pendaki itu berjalan pelan, dengan raut muka pucat pasi, bajunya compang-camping, ada yang telanjang dada, ada juga yang memakai pakaian selayaknya bukan di zaman sekarang. Semakin kalut mereka saat itu, apakah mereka sudah di dunia nyata atau masih berada di dunia mereka? Tidak ada yang tahu. Rina hampir gila, menjerit kesetanan, menangis sejadinya. Namun Dio tetap menenangkan, meyakinkan dirinya untuk tetap bertahan dan berdoa kepada Yang Kuasa. Hingga seberkas harapan yang tak diduga-duga kembali muncul. Seberkas harapan yang dibawa lelaki tua tak dikenal yang ada di depan Kang Dadang sekarang. Lelaki tua bertelanjang dada, memakai ikat kepala hitam yang berjalan tenang dan penuh keyakinan. Tampak sekali bahwa dia benar-benar menguasai medan. Dia tahu hutan ini. Dan yang jelas dia tahu hutan misterius itu. Sampai tiba-tiba si lelaki tua menghentikan langkahnya secara mendadak. Kang Dadang yang tepat ada di belakang, bahkan nyaris sampai menabraknya. Apalagi lelaki tua itu kini tampak berlutut, meletakkan satu lututnya di atas tanah. Tanpa buang-buang waktu, dia langsung maju mendekat ke arah lelaki tua itu, menanyakan sebuah pertanyaan. Tapi belum juga mulutnya terbuka, lelaki tua itu terlebih dahulu mengarahkan telapak tangan kepada Kang Dadang dengan wajah serius, yang selanjutnya mengarahkan jari telunjuk ke arah rerimbunan semak. Kemudian tersenyum kepada Kang Dadang. Teman-temanmu ada di sana, Nak. Kang Dadang menoleh ke arah di mana lelaki tua itu menunjuk, dan yang sekarang dirasakan oleh Kang Dadang adalah suasana mendadak gelap. Kabut tiba-tiba menebal, membuat ia tak bisa melihat sekitar. Namun, tak lama dari situ, Kang Dadang mendengar suara tangisan seorang perempuan dan suara seorang laki-laki. Kang Dadang mendekat ke arah suara tersebut. Namun, baru 5 langkah, samar-samar ia mendengar suara lelaki tua itu berkata kepada dirinya, Nak, titip salam buat yang ada di belakangmu yo, yang sekarang menjagamu. Dari Mbah Mojo. Kang Dadang tersenyum lalu mengangguk. Enjih Mbah Mojo, matur nuwun nggih. Setelah menyibak rerimbunan semak, yang ia tak habis pikir adalah ketika tubuh Kang Dadang seluruhnya masuk rerimbunan semak itu, ia kembali di mana pertama kali salah satu rombongannya memberitahu tentang pohon yang diikat oleh tali. Di sana, tepat di bawah pohon, Kang Dadang melihat dengan jelas 2 sosok manusia yang ia kenal sedang terbujur lemas tak berdaya dengan nafas tak beraturan. Dengan cepat Kang Dadang mendekat ke arah mereka berdua, menyendirkan tubuh dari sosok perempuan di pohon, dan mengucapkan kalimat syukur atas ketemunya 2 teman yang tak lain adalah Rina dan Dio. Berkali-kali Kang Dadang tak pernah berhenti berucap bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dan kepada sosok kakek tua Mbah Mojo yang sudah menuntunnya agar bisa menemukan mereka. Seperti menatap terbitnya sang fajar yang sinar, terangnya mengusir kegelapan serta membawakan harapan bagi jiwa-jiwa yang sudah terlampau lama berjalan dalam malam. Rina yang duduk termangu dengan punggung tersender di pohon itu langsung sadar dari tidurnya dengan wajah berbinar dan senyum terkembang. Kang Dadang! Dia sebut nama itu dengan teramat bahagia. Bahkan dia sendiri lupa kapan terakhir kali dia merasa sebahagia ini. Ucapan syukur tak lupa ia panjatkan ketika dirinya dan Dio berhasil selamat dan berhasil ditemukan oleh Kang Dadang. Sosok lelaki itu sekarang ada di hadapannya dengan tubuh bermandikan keringat dan wajah lusuh memucat nampak kelelahan yang sedemikian hebat. Tampak rombongan dari Kang Dadang di belakang yang tak juga kalah berantakan. Tapi di akhir cerita semuanya selamat.
Semuanya baik-baik saja dan terlebih misi penyelamatan ini telah berakhir. Semuanya terasa lebih dari cukup untuk Kang Dadang. Tanpa membuang waktu, dia dan rombongan kemudian memapah Rina dan Dio untuk turun meninggalkan hutan ini. Tanpa halangan berarti, mereka akhirnya bisa keluar dari hutan ini tanpa ada yang tertinggal satu barang pun. Awalnya Rina dan Dio ingin pulang sendiri, namun melihat mereka terlalu berantakan, akhirnya Kang Dadang memaksa untuk bareng dengan kendaraannya, meninggalkan gunung dan pengalaman mistis jauh di belakang sana. Sedangkan di ufuk timur, matahari perlahan tampak bangun dari tidurnya dengan malu-malu. Mobil datang semenit kemudian dengan penuh keyakinan. Rina menapaki jalanan tanah ini dan di saat tubuhnya masuk ke dalam mobil, dia menyadari bahwa kisahnya dengan gunung ini telah selesai. Sudah cukup semua kenangan buruk yang didapatkan di tempat ini. Roda-roda mobil perlahan mulai berputar ke depan, berhasil menembus jalanan menurun dan akhirnya bertemu dengan jalan aspal yang lebar dan halus, membawa mereka semua meninggalkan gunung. Dan sebelum rumah terakhir hilang dari pandangan, Kang Dadang menyempatkan menoleh sekali lagi. Di spion kanan, tampak bayangan sosok kakek tua yang menatap kepergian mereka dari kejauhan. Mbah Mojo, terima kasih atas bantuannya. Bisik Kang Dadang dalam hati. Selesai.